Kalau cita-cita saya ingin menjadi desainer sekaligus penari abdi dalam Keraton Ngayogyakarta. Makanya kalau di SMK-nya saya ambil DKV dan di kuliahnya saya ambil seni tari biar dapat dua-duanya gitu. Aku mohon bantuan itu diteruskan biar angen-angen cucu saya itu terkabul, tercapai. Dia kepengen sekolah yang tinggi, mudah-mudahan terkabul. Hadirnya program Indonesia Pintar, Laksana Fajar Merekah, menuntun para anak bangsa terus melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. PIP bukan sekedar bantuan, melainkan jembatan menuju masa depan, sebuah harapan yang dibangun dari keberpihakan untuk meraih impian. Menurutku PIP itu sangat bermanfaat karena bisa menambah saya untuk berangkat sekolah. Dan menurut saya PIP itu juga berguna untuk membeli peralatan untuk sekolah kayak buku, pensil, pulpen, tas, dan lain-lain gitu. Dengan adanya PIP ini sangat kami rasakan kali manfaatnya. Sebelum ada PIP ini memang banyak anak-anak kami yang tidak bersekolah. Bantuan dengan program Indonesia Pintar ini, dan itu sangat, sekali lagi, itu sangat membantu bagi saudara-saudara kita. Sahabat pendidikan, inilah kisah dari Kabupaten Gunung Kidul di mana PIP membantu Laras dan Afniza untuk terus berjuang meraih cita-cita. Sahabat pendidikan, saat ini kita ada di Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 700.000 lebih. Gunung Kidul merupakan salah satu daerah atau kabupaten penerima PIP dengan pengelolaan yang sangat baik. Dan ini dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, yaitu data dari Puslapdik yang menunjukkan bahwa Gunung Kidul tingkat penyerapannya hampir mencapai 100%. Perkenalkan, nama saya Ibu Heti Rahayuningsih, SPD. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Rongkop, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Siswa kami berjumlah 103 siswa, terdiri dari kelas 7 1 rombel, kelas 8 1 rombel, kemudian kelas 9 ada 2 rombel. Rata-rata untuk penghasilan dari orang tua siswa-siswi kami, mata pencahariannya adalah petani. Jadi mereka secara status sosial adalah menengah ke bawah. Untuk total siswa di SMP Muhammadiyah Rongkop sebanyak 103 siswa yang diusulkan untuk mendapatkan beasiswa PIP sebanyak 97 siswa, dan alhamdulillah yang cair sebanyak 72 siswa dan yang masuk nominasi 4 siswa. Untuk pengajuan siswa sebanyak 97 siswa tersebut itu karena untuk siswa yang masuk di SMP Muhammadiyah Rongkop ini itu rata-rata ekonomi menengah ke bawah.
Program PIP ini membantu siswa kami untuk bisa melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita mereka dan juga dapat membantu operasional sekolah anak tersebut. Misalnya mereka mau membeli tas atau mau membeli sepatu ataupun buku-buku yang dipakai untuk pembelajaran. Yang saya tahu sebelum ada PIP, banyak sekali orang tua itu yang mengkhawatirkan jika kelanjutannya itu bagaimana bisa membiayai anak-anak mereka sekolah. Ada juga yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu mereka juga khawatir akan biaya tersebut. Sedangkan PIP sendiri itu adalah biaya pendidikan yang berkelanjutan. Jadi dari SD, SMP, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini memang PR kita bersama yang terkait dengan ekonomi orang tua ini tidak sama. Banyak yang petani dan yang kurang mampu, sehingga untuk pendidikan ini prioritas dari pemerintah daerah itu sangat diutamakan. Nah, di sini kami menggandeng atau bekerjasama dengan beberapa pihak, antara lain dengan CSR dan lain sebagainya. Dan kami alhamdulillah mendapatkan program Indonesia Pintar. Dengan adanya PIP ini sangat kami rasakan sekali manfaatnya. Sebelum ada PIP ini memang banyak anak-anak kami yang tidak bersekolah, bahkan ada yang bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah dan lain sebagainya. Namun dengan adanya PIP ini sangat membantu masyarakat dalam hal menyekolahkan putra-putrinya, dan angka putus sekolah yang saat ini kami ketahui ini sangat berkurang daripada sebelum mendapatkan PIP yang digelontorkan atau menjadikan program dari pemerintah. Implementasi PIP di Gunung Kidul sangat baik karena terjadi koordinasi yang sangat baik di antara pengelola PIP, ya, mulai dari Dinas Pendidikan, kemudian juga pengawas sekolah, tentu kepala sekolah dan operator sekolah. Ya, mereka selalu berkomunikasi apabila ada perkembangan terbaru mengenai PIP. Jadi mereka selalu berkoordinasi setiap waktu dalam sebuah grup WA dan media komunikasi lainnya. Kompleksitas persoalan di Kabupaten Gunung Kidul sangat banyak. Tetapi meskipun kompleksitas ini sangat banyak, tidak ada yang tidak bisa dapat dijalankan atau tidak ada yang tidak bisa keluar dari sebuah persoalan. Intinya bagaimana kita meniatkan diri kita, bagaimana apalagi terkait dengan pemerintah yang memiliki sebuah kebijakan. Saya kasih satu contoh ya. Tadi yang tentang program Indonesia Pintar ini juga dapat memberikan bantuan atau memberikan keringanan terhadap masyarakat, khususnya kepada saudara-saudara kita. Itu salah satunya dengan bantuan dengan program Indonesia Pintar ini, dan itu sangat, sekali lagi, itu sangat membantu bagi saudara-saudara kita. Untuk mendukung program PIP, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga mengeluarkan program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu dan siswa yang berprestasi, yaitu dengan nama beasiswa Gunung Kidul Cerdas. Untuk program PIP ini tidak bertabrakan dengan program Gunung Kidul Cerdas karena ini usulan langsung dari sekolah. Jadi sekolah sudah mendata siswa mana yang berhak mendapatkan dan tidak akan mendapatkan dana yang double. Jadi siswa yang mendapatkan dana PIP itu tidak akan mendapatkan dana Gunung Kidul Cerdas. Jadi semua siswa dapat menerima dan tidak double. Ibu Kepala Dinas
menjelaskan program-program yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Kidul untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, nama programnya adalah Program Gunung Kidul Cerdas, yang besarannya adalah 500.000 untuk setiap siswa jenjang SD dan SMP. Di mana program ini diselenggarakan oleh Kabupaten Gunung Kidul adalah untuk melengkapi program PIP yang sudah berjalan. Program seperti program Gunung Kidul Cerdas ini belum banyak daerah yang memiliki program yang kurang lebih sama. Dan program ini cukup bagus untuk melengkapi program PIP yang sudah terlaksana selama ini. Arahkan lensanya sampai pada lensa objeknya terlihat warna terang. Perkenalkan, nama saya Laras Kusmastuti. Saya tinggal di Baranwetan, Semuki Rongkop, Gunung Kidul. Saya kelas 9 SMP dan saya bersekolah di SMP Muhammadiyah Rongkop, Gunung Kidul. Ananda Laras ini sangat aktif di bidang seni, sehingga Ananda Laras ini dapat meraih prestasi sebagai juara di tingkat kabupaten. Bahkan selain juara ini, Ananda Laras sekarang bisa melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya. Kebetulan Ananda Laras ini orang tuanya, ayahnya merantau, kemudian ibunya selaku TKW, sehingga Ananda Laras ini bersama dengan simbahnya di rumah, dan alhamdulillah dengan keterbatasan ekonomi, Ananda Laras yang mendapatkan PIP bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Aktivitas saya sehari-hari itu biasanya saya bangun jam 5:30, lalu saya bersiap-siap ke sekolah, mandi dan sebagainya, dan saya berangkat ke sekolah jam 6:30, lalu sampainya di sekolah saya belajar dan saya pulang sekolah biasanya jam 2. Ya, aktivitas saya selain belajar di sekolah juga saya suka menari. Biasanya kalau ada event saya ikut menari, dan untuk mengisi waktu luang saya melukis, saya menggambar dan membantu uti saya membereskan rumah dan juga membantu menyelesaikan tugas adik saya. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah mendapat bantuan PIP cucu saya untuk keperluan sekolah. Alhamdulillah mendapat PIP 375 itu ya dia langsung timbak PIP ini wis cair, terus diambil ya buat kebutuhan Mbak Laras untuk kebutuhan beli alat-alat sekolah. Aku mohon bantuan itu diteruskan biar angen-angen cucu saya itu terkabul, tercapai. Dia kepengen sekolah yang tinggi, mudah-mudahan terkabul. Aku itu merawat cucu saya Laras sejak mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3. Dia itu kalau mau berangkat sekolah itu tak kasih uang saku 5.000, itu dia itu diem, nggak protes. Terus membawa bekal dan air putih, itu dia diam aja, pokoknya nggak pernah protes. Terus saya tuh terharu itu, sampai segitu gede, dia sekolah di SMP udah keluar, mau masuk di
Jogja itu belum bisa ketemu ibunya. Jadi saya tuh pokoknya kasihan gitu loh, kasihan cucu saya. Laras tak hanya berprestasi di sekolah, tapi juga aktif menekuni dunia seni. Kecintaannya terhadap seni lukis dan tari sudah tumbuh sejak kecil. Melalui seni, ia menemukan cara untuk mengekspresikan perasaan dan melestarikan budaya. Baginya, seni bukan hanya hobi, tetapi panggilan jiwa yang mengajarkan disiplin dan dedikasi. Kenapa aku suka tari? Karena dari dulu, dari aku TK, itu aku udah ikut sanggar. Nah, sanggarnya itu sanggarnya mbah saya. Jadi kayak udah dari kecil terbiasa. Di SD juga saya sering ikut lomba sampai yang SMP ini, yang terakhir kemarin, saya juga ikut eventnya sanggar di sini. Dan itu juga yang nyelenggarain dari Kabupaten Gunung Kidul. Eventnya Festival Sendera Tari Gunung Kidul. Jadi event Sendera Tari itu festival tari, tapi ada dramanya karena ya judulnya kan Sendera Tari, jadi ya ada drama dan ada tarinya. Terus itu diselenggarain di Taman Budaya Gunung Kidul. Persiapannya ya kurang lebih 1 bulan. Laras, salah satu anggota kami, dia ikut di sanggar kami bergabung itu sejak tahun 2021. Dia masih SMP. Dan dia juga ikut berlatih karena kami lihat bakat dan juga punya potensi untuk maju karena Laras ini adalah sregep atau rajin untuk berlatih, sehingga pada beberapa event kami ikutkan untuk mendukung event kami yang lebih besar. Sanggar kami itu bermacam-macam, ada yang kreasi, kebetulan kan anak-anak muda sangat mudah dan belajar untuk tari kreasi. Namun untuk klasik juga ada beberapa. Aku lebih suka tari yang yang tari Indonesia gitu loh, kayak tari kreasi, tari klasik. Bukan yang modern dance dari luar negeri, karena kayak kalau yang modern dance itu menurutku ya gerakannya itu terlalu agak kurang sopan dan kurang halus. Kalau yang dari negeri sendiri itu kan ya lebih halus, lebih sopan, dan juga saya ingin lebih melestarikan budaya Indonesia. Kalau cita-cita saya ingin menjadi desainer sekaligus penari abdi dalam Keraton Ngayogyakarta. Makanya kalau di SMK-nya saya ambil DKV dan di kuliahnya saya ambil seni tari biar dapat dua-duanya gitu. Suka melukis karena untuk saya pribadi melukis itu seperti mengisi energi untuk saya, karena kan banyak kegiatan di luar ya, saya juga butuh waktu untuk me time, untuk menyendiri, dan cara saya untuk mengisi energi saya itu dari melukis itu, untuk meluapkan emosi juga dari melukis. Bantuan program Indonesia Pintar yang diterima Laras telah menumbuhkan impiannya. Kini, ia melanjutkan pendidikannya di SMK 3 Kasihan Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual, untuk meraih masa depan sebagai seorang ilustrator. Upaya sekolah dalam memfasilitasi anak-anak dalam optimalisasi mendapatkan PIP
kami sangat berkomitmen mengusahakan anak-anak yang ketika di SMP atau di jenjang sebelumnya itu sudah mendapatkan program PIP, maka kami berusaha untuk selalu mengusulkan untuk mendapatkan fasilitas PIP. Semuanya kami siapkan, jadi dalam pemberkasannya ketika waktu PPDB itu kami menyertakan ketika anak-anak melakukan daftar ulang itu ada poin yang memiliki kartu PIP atau jaminan sosial yang lain, itu kami lakukan pendataan, kemudian nanti akan kami usulkan baik melalui Dapodik maupun melalui pemberkasan di dinas terkait. Manfaat PIP ini memang sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, terutama anak-anak kami itu kan memang sekolah khusus ya, karena kami adalah sekolah seni. Jadi yang namanya PIP ini sangat membantu agar anak-anak ini mampu melanjutkan jenjang pendidikan minimal di tingkatan SMA, SMK ini. Kalau di sekolah kami itu anak-anak yang memiliki PIP itu memang tidak semata-mata mendukung dalam pembelajaran di bagian kognitifnya, tetapi bisa juga justru membantu di bidang prestasi non-akademiknya. Anak-anak kami bisa mengoptimalkan kompetensi di bidang seninya, kemudian di bidang budayanya, kemudian ada yang bisa mengembangkan di bidang prestasi olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Seperti halnya Laras, PIP juga menjadi pendorong bagi Afniza Intania Ananda untuk terus berprestasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan dukungan PIP, Afniza mampu mengembangkan potensinya, membuktikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian. Perkenalkan, nama saya Afniza Intania Ananda, saya umur 14 tahun, saya sekolah di SMP Negeri 1 Rongkop, saya duduk di kelas 9A. Afniza itu dapat PIP dari kelas 1 SD. Dulu itu ketika masuk kelas 1 itu disuruh untuk mengumpulkan KIS, jaminan sosial itu sama kartu perlindungan sosial. Alhamdulillah Afniza sampai sekarang masih dapat PIP. PIP itu saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti perlengkapan untuk membeli sepatu, tas, alat-alat tulis, dan kadang sebagian kalau masih sisa untuk uang saku juga untuk uang beli bensin untuk pulang pergi sekolah. Untuk siswa kami yang bernama Afniza Intan Ananda, ini adalah siswa yang baik, kemudian segala aktivitas di sekolah itu diikuti dengan baik, sehingga dalam prestasi-prestasi akademik maupun prestasi non-akademik itu bisa mendapatkan suatu penghargaan. Nah, dalam hal ini kemarin adalah yang terakhir mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 Kabupaten MTTK dan sebagai juara harapan 1 MTTK tingkat provinsi. Kemudian kegiatan yang lain untuk di sekolah seperti ekstrakurikuler, drum band dan seterusnya, Ananda Afniza ini juga mengikuti dengan baik, dan juga kegiatan kreasi tari pada kegiatan P5. Afniza dalam lomba MTQ dia menjuarai dalam bidang tartil Quran, jadi membaca Quran dengan kaidah tajwid yang
benar, itu yang dia juarai terakhir. Dia sangat gigih dalam belajar. Dia mengembangkan kemampuannya di TPQ di kampungnya. Di sekolah, ya kami hanya mampu mendampingi dan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang mereka punya. Selebihnya mereka peroleh kemampuan secara mandiri. Berkat kegigihannya mengikuti kegiatan-kegiatan TPQ di kampung, alhamdulillah kemampuan baca Qur'annya menurut kami sangat baik. SMP Negeri 1 Rongkop terdiri dari 12 rombol, yang mana kelas terdiri dari kelas 7, 8, dan 9, di mana jumlah seluruh siswa itu ada 384 siswa. Dari 384 siswa itu ada 199 siswa yang mendapatkan PIP, di mana dari 199 yang mendapat PIP itu saat ini ada 51 siswa yang sudah lulus. Untuk PIP yang ada di SMP Negeri 1 Rongkop ini yang pasti sangat-sangat membantu. Terbukti dari semua yang mendapat PIP tahun ini semua melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ini membuktikan bahwa PIP itu sangat membantu bagi peserta didik mendapat PIP dari keluarga yang kurang mampu. Untuk siswa yang di SD mendapatkan PIP tetapi di SMP itu tidak mendapatkan PIP, itu kami mengambil langkah karena anak tersebut sudah punya kartu KIP, maka kami minta untuk mengumpulkan fotokopi kartu KIP kemudian diupload melalui Dapodik. Implementasi PIP di Dinas Pendidikan Gunung Kidul, kami pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul merupakan kepanjangan tangan atau perwakilan dari Dinas Pendidikan yang bertugas mendampingi, memberikan motivasi kepada sekolah dampingan. Saya sebagai pengawas pendamping kebetulan ada 9 sekolah dampingan yang dalam hal ini mewakili Dinas Pendidikan dalam kegiatan implementasi PIP. Setelah mendapatkan pembekalan dari Kepala Dinas Kabupaten Gunung Kidul, kami diminta untuk mensosialisasikan ke sekolah dampingan. Kemudian nanti dari sekolah dampingan, setelah mengetahui petunjuk juknis dan juklaknya, nanti dari kepala sekolah akan membuat tim khusus yang menangani PIP. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya, sekolah beserta tim yang akan menindaklanjuti. Pengawas pembina bertugas untuk memberikan motivasi dan memberikan dampingan dan memberikan berbagai macam solusi apabila di dalam kegiatan PIP menemui berbagai macam kendala. Dan dalam kunjungan ke SMP 1 Negeri Rongkop ini, kami juga didampingi oleh pengawas, di mana pengawas juga memberikan feedback yang cukup baik bagaimana implementasi PIP di SMP Negeri 1 Rongkop. Ya, informasi dari pengawas juga memberikan satu gambaran bahwa PIP di SMPN Negeri 1 Rongkop itu implementasinya sudah cukup baik dan menurut kami hampir sempurna sebetulnya ya, sebagaimana informasi yang kami terima dari pengawas sekolah, ya, di mana mereka sangat intens dalam melakukan komunikasi dari mulai pengusulan sampai dengan pencairan. Nah itu mereka berkoordinasi dengan cukup intens ya. Di samping itu pula apabila ada perkembangan terbaru terkait program PIP, komunikasi mereka juga cukup baik juga.
sangat sependapat. Belum sepenuhnya ya masyarakat kita bisa menyekolahkan anak sampai dengan tingkat SMP katakan. Karena apa? Variatif sekali dan fluktuatif sekali tentang kehidupan ekonomi di Gunung Kidul ini. Ada yang levelnya masih berada di sini, ada yang menengah, tapi juga ada yang berada di level tinggi. Tetapi sekali lagi, bagi yang saudara-saudara saya yang berada di tempat di sini, PIP itu sangat bermanfaat. Ya. Sekali lagi sangat bermanfaat. Iya, alhamdulillah Intan itu sangat mengerti keadaan orang tua. Dia bisa membantu menyiapkan apa yang belum saya persiapkan. Misalnya dia mau ke sekolah, bawa bekalnya, atau membantu saya naik sore nyapu, mencuci pakaiannya. Dan dia alhamdulillah yang paling menyenangkan itu dia bisa ngomong adiknya, sama adiknya sangat rukun. Penghasilan suami saya kan tidak tentu ya, karena suami saya kan bekerjanya kan di jalan, ibaratnya ya serabutan, tidak setiap bulan atau setiap hari kan dapat kerjaan, kadang seminggu kerjaan selesai, kadang tidak. Ya dari kerjaan itu biasanya 1 minggu kadang dapat uang 600, tapi kan suami saya kan tinggal di Jogja, jadi uang itu kadang buat dia makan juga di sana, karena dia kan di sana kan numpang di rumah saudara. Ya cukup tidak cukup ya harus cukup. Biasanya itu 1 minggu itu saya itu kadang cuma ngasih dia 40.000, paling banyak 50.000. Jadi kalau hari Jumat itu saya tanya uang sakunya masih enggak, kalau masih tidak saya tambahi. Bangganya saya dia itu sayang sama ayah sama ibunya, sama keluarganya lain, sama simboknya, sama Pak D-nya. Kan kalau dia punya uang itu dia tidak menyimpan sendiri uang itu. Jadi Bu, ini uangku simpan kalau buat kebutuhanku nanti. Kalau ibu tidak punya, pakai uang aku aja. Itu kan Intan mau masuk SMP. Waktu mau masuk SMP itu Intan itu kan bapaknya kan nganggur, belum ada pekerjaan toh itu. Saya sempat bingung Mas, tidak tahu nanti bayar itunya, biaya seragamnya gimana gitu. Nah, alhamdulillah itu Intan ikut lomba yang tingkat provinsi itu, meskipun dia tidak dapat juara 1 kan dia dapat harapan, itu dapat uang 1 juta berapa sama uang PIP sama tabungannya pas kelas 6 itu alhamdulillah buat dia masuk SMP. Jadi saya itu sepeser pun tidak membiayai, jadi uang dia sendiri. Waktu itu saya kumpulkan terus untuk bayar seragam, untuk ongkos jahitan. Waktu sebelum aku masuk SMP itu aku sempat lomba di kabupaten dan alhamdulillah itu aku dapat juara 1. Terus aku lolos buat lomba di provinsi. Habis itu alhamdulillah aku pas di provinsi itu mendapatkan juara harapan 1. Nah, uangnya itu aku gunakan untuk masuk sekolah di SMP Negeri 1 Rongkop. Kesulitan yang saya dapatkan adalah ketika saya ingin membayar seragam sekolah sama itu LKS kayak gitu. Ya itu saya menggunakan pakai uang hasil dari lomba-lomba saya.
sosoknya penyabar, terus penyayang, terus suka memberi motivasi gitu. Kedua orang tua saya itu sebagai penyemangat utama saya untuk lebih maju lagi, lebih sukses untuk mencapai cita-cita saya gitu. Sesuatu yang saya ingin berikan yaitu dimana saya itu bisa meraih cita-cita saya yang sudah saya impikan sejak kecil gitu. Cita-cita aku ingin menjadi ustadzah karena ustadzah itu bisa berguna bagi dunia juga dan akhirat. Semoga saya di suatu saat nanti saya bisa mengangkat derajat keluarga saya lebih tinggi agar saya bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan keluarga gitu juga. Saya minta maaf karena saya belum bisa menjadi anak yang cukup membanggakan kedua orang tua, belum sebaik anak-anak orang lain, dan harapan saya semoga kedua orang tua saya selalu mendampingi saya ketika saya lagi kesusahan maupun kesedihan. Harapan saya ke Intan itu tidak muluk-muluk. Saya hanya ingin dia itu belajar dengan tekun supaya dia kelak di kemudian hari hidupnya lebih menyenangkan, tidak seperti orang tuanya. Hidupnya sukses di dunia juga di akhirat, membawa kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua itu saja sudah cukup. Pesan saya, semoga ilmu yang dia peroleh dapat bermanfaat bagi sesama, bagi masyarakat di luar sana. Dan semoga dia sayang kepada orang tuanya, berbakti, itu saja. Guna bagi nusa dan bangsa. Jadi anak sing berbakti karo bapak, karo ibu. Muga-muga sok sukses kowe dadi wong sing penak uripe. Nggawa kebahagiaan karo keluargane, kanggo wong-wong sekitare. Kuwi enak ibuke ora njaluk neko-neko. Cukup kowe dadi anak sing bekti, soleh, ngono wis cukup. Dari perjalanan kami di Kabupaten Gunung Kidul ini, kami dapat menarik sebuah hikmah yang cukup besar, terutama bagi keberlanjutan pendidikan siswa-siswi dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Bagaimana Laras dan Intan menjadi lebih bersemangat dalam bersekolah, ya, dalam belajar dan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, sehingga PIP ini memang program yang pantas dijadikan unggulan, ya, karena membuka peluang bagi anak-anak siswa dengan perekonomian yang menengah ke bawah untuk lebih berprestasi, lebih mengembangkan bakat dan minatnya terhadap dunia pendidikan, dan bahkan kalau kita lihat dari Laras, dia juga berprestasi di dunia seni dan budaya. Kisah Laras dan Afniza Intania Ananda adalah gambaran nyata tentang bagaimana program Indonesia Pintar membuka jalan bagi masa depan anak-anak bangsa. Dengan semangat yang tak pernah padam, mereka terus melangkah, mengejar cita-cita meski dalam keterbatasan. PIP bukan hanya tentang bantuan finansial, tapi tentang harapan yang terus tumbuh. Melalui dukungan ini, kita melihat bagaimana pendidikan mampu memberikan kesempatan bertunasnya para calon pemimpin bangsa di masa depan.